سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu taat kepadanya, rukuk dan sujud kepada Allah, serta terus membasahi lidah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan mengikuti segala sunnah-sunnahnya, serta terus membasahi lidah kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa, pada hari yang berbahagia ini kita sudah memasuki di penghujung tahun 2024. 3 hari ke depan InsyaAllah kita akan memasuki tahun 2025. Artinya semakin ke depan maka semakin berkurang peluang jatah hidup kita dari jatah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kacamata agama, orang-orang yang baik, orang-orang yang dikatakan baik dalam kacamata agama adalah orang-orang yang kebaikan hari ini lebih bagus, lebih baik daripada kebaikan di hari kemarin. Sebaliknya, orang-orang yang celaka dalam pandangan agama adalah mereka-mereka yang hari ini justru lebih jelek daripada hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang telah silam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan kepada kita semua, ada 3 golongan manusia, ada 3 hal kata baginda Rasulullah, yang apabila kalian melakukan 3 hal ini, kata Nabi, kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam pandangan Allah, dalam pandangan agama, bahagia hidupnya di dunia dan juga bahagia hidupnya di yaumil qiyamah kelak. Yang mana itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan, kunci kesuksesan dalam hidup yang pertama kata baginda Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Taat kepada Allah bukan ketika di dalam masjid saja. Ketika di kantor juga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah bukan ketika di khalayak ramai saja. Ketika nanti dalam ruangan sendiri enggak ada orang yang melihat, kita juga bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, karena ketakwaan inilah yang menjadikan kalian diangkat derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, ma makna takwa?" Apa itu takwa wahai Umar?
Sayyidina Umar menjelaskan bahwa takwa itu sama seperti engkau berjalan di atas lereng gunung yang terjal dalam gelapnya malam. Bagaimana yang akan engkau lakukan? Sahabat mengatakan, saya akan sangat berhati-hati supaya saya tidak jatuh dari lereng gunung yang terjal itu. Itulah takwa, kata Umar. Takwa itu menjaga diri dari hal-hal, penuh kehati-hatian dalam hidup, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kajian agama, makna takwa itu imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi sirra wa alaniyah. Takwa itu taat, patuh, tunduk atas apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, walaupun yang diperintahkan itu kita tidak suka. Itu takwa. Takwa itu mau meninggalkan segala apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul, walaupun kadang-kadang yang dilarang itu kita suka. Itu takwa. Takwa taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasul, terlepas daripada suka ataupun tidak suka. Allah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang mereka yang hidup pada kurun pertama bersama dengan baginda Rasulullah, mereka diangkat derajatnya sampai Allah memuji mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan juga mereka juga ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Mereka-mereka yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya karena mereka begitu betul-betul bertakwa kepada Allah dan Rasul. Allah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah nantinya yang menjadikan mental para sahabat itu bermental baja dalam pandangan agama. Mereka menganggap bahwa mati itu murah harganya bila dibandingkan dengan takwa. Mereka menganggap bahwa harta itu tidak ada apa-apanya ketika disandingkan dengan takwa. Allah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Tabuk, Nabi mengajak para sahabat-sahabat, siapa mau di antara kalian yang mau menukar harta kalian dengan surga Allah? Siapa di antara kalian yang mau membeli surga itu dengan harta kalian? Siapa di antara kalian yang mau berinfak di jalan Allah? Datang para sahabat-sahabat menyumbang hartanya. Ketika datang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika itu seorang saudagar kaya raya, membagi hartanya 3. 1 bagi dikasih kepada baginda Rasulullah untuk perang, untuk biaya perang. Separuh lagi tinggal untuk anak istrinya. 1 bagi lagi untuk diputar untuk ekonominya. Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa kalau dikalkulasikan dengan harga duit sekarang sekitar 20 M. Allah sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Datang Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mendengar Utsman bin Affan memberi sepertiga hartanya, Umar bin Khattab mengatakan, kalau Utsman dia berinfak sepertiga harta, saya akan memberikan separuh harta saya. Harta Umar itu dibagi 2, setengah diberikan untuk Allah dan Rasul, setengah lagi untuk ditinggalkan untuk anak istrinya. Allah sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Tak lama setelah itu datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bawa harta banyak. Apa kata baginda Rasulullah? Ya Abi Bakrin, wahai Abu Bakar, ini banyak kali harta yang kamu sumbangkan, yang kamu infakkan untuk jalan Allah. Apakah ma tarakta li ahlika ya Abi Bakrin? Ada ndak harta yang kamu sisain, yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu di rumah, wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar ketika itu? Ya Rasulullah, wallahi demi Allah, tidak ada saya sedikit pun saya sisakan harta untuk anak istri saya di rumah, kecuali Allah dan Rasul yang saya titipkan dalam dada mereka. Apa itu? Takwa. Yakin betul kepada janji-janji manis Allah itu. Yakin betul kepada balasan-balasan Allah itu. Hamba Allah sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Apa kata Nabi? Kalau seandainya iman kalian semua di atas permukaan bumi Allah ini ditimbang oleh Allah, ditaruh dalam satu timbangan, kemudian iman Abu Bakar ditaruh di timbangan yang lain, iman kalian di atas permukaan bumi Allah ini tidak sampai separuh iman Abu Bakar.
Belum pernah ada satu hamba Allah pun di atas permukaan bumi Allah ini, karena yakin terhadap janji Allah, sampai menghabiskan hartanya, tidak ada bersisa sedikit pun untuk anak istrinya. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Matsalul ladzina yunfiqu fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Pemisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah sama seperti orang menanam satu benih. Yang satu benih itu Allah tumbuhkan menjadi satu batang pohon. Dari satu batang pohon itu Allah keluarkan 7 cabang. Dari satu cabang itu Allah keluarkan mi'atu habbah, 100 biji. Satu biji orang berinfak di jalan Allah, 700 biji Allah balas. 1000 kita berinfak di jalan Allah, 700.000 Allah balas. 1 juta, 700 juta. Kita tanya pada diri kita sekarang. Ada celeng lewat, misal, bukan di sini, tempat-tempat lain. Ada celeng lewat. Dalam kantong kita ada uang 100, ada uang limpun, ada uang 20, ada uang 10, ada uang 5.000. Uang berapa kira-kira kita tarik itu? Kita tarik, tak salah tarik, uang 100, culok segitu. Pilih layan ini. Segitunya, padahal umur kita sudah di atas 40. Salah satu refleksi diri, sejauh mana keyakinan kita terhadap janji-janji manis Allah itu. Ketika kita melakukan seperti itu, kita cari uang yang paling kecil. Secara tidak langsung, kita tidak yakin terhadap janji pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ittaqillah haitsuma kunta. Kita ambil kisah lain. Ketika perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi puasa Ramadan itu ketika periode Nabi di Mekah, Nabi tidak puasa Ramadan. Kenapa tidak puasa Ramadan? Karena tidak ada perintah puasa Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183 itu turunnya pada tahun kedua Nabi berada di Madinah, tahun kedua Hijriah. Tahun pertama tidak ada puasa Ramadan. Tahun kedua Allah turunkan perintah Ramadan. Pada hari ke-17-nya Allah turunkan perintah perang. Terjadi perang Badar. Perang yang sangat heroik. 313 orang. Pendapat lain mengatakan 314. Ada pendapat mengatakan 317. Kita tidak usah fokus ke jumlahnya. 313 orang lawan 1000 orang kaum kafir Quraisy ketika itu. Hamba Allah sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika perang berkecamuk, tiba-tiba pedang Ukasyah, Sayyidina Ukasyah itu, pedang Ukasyah itu patah pedang. Ketika pedangnya patah, Sayyidina Ukasyah ketika itu cari sahabat. Mereka bertanya, hal antum bi kasyaf, ada enggak di antara kalian yang lebih pedang? Perang Badar itu tercatat dalam sejarah bahwa dari 313 orang pasukan kaum muslimin ketika itu, di bawah komando baginda Rasulullah ketika itu, pedang yang dimiliki kaum muslimin itu 4 biji. 313 orang, pedangnya 4 biji. Ada baju zirah 2 biji, baju perang itu. Ada kuda 6 ekor. Kemudian udah, itu saja. Pedang Sayyidina Ukasyah itu patah. Mereka nanya, ada enggak pedang lebih? Enggak ada. Sayyidina Ukasyah menjumpai baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, labbaik ya Ukasyah. Ada enggak pedang lebih ya Rasulullah? Pedang saya patah, kata Sayyidina Ukasyah. Nabi mengatakan, tidak ada ya Ukasyah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Nabi mengatakan, tidak apa-apa ya Ukasyah, yuk kita cari. Keluar mereka berdua bersama dengan baginda Rasulullah, keluar dari pasukan tempur, cari-cari pedang, tidak ada pedang. Kemudian Nabi melihat ada sepotong kayu, semacam tongkat. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ukasyah, ya Ukasyah, labbaik ya Rasulullah, khuz, ambil, hadza fi kasyaf, itu pedangmu wahai Ukasyah. Sayyidina Ukasyah melihat Nabi mengatakan, ambil wahai Ukasyah, itu pedangmu. Padahal yang dikatakan pedang sama Nabi itu kayu. Apa kata Sayyidina Ukasyah? Saya lebih memilih percaya kepada kalam Rasul ketimbang apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sayyidina Ukasyah lebih percaya kepada kalam Rasul ketimbang apa yang dilihat oleh matanya sendiri. Diambil itu kayu, masuk lagi ke medan tempur, berperang sampai selesai perangnya.
Kalau nanti kita pergi ke Turki, ada sebuah museum Topkapi itu, ditaruh pedangnya. Pedang Khalid Ibn Walid, pedang. Pedang Utsman bin Affan, pedang. Pedang Sayyidina Uqasyah sampai sekarang itu. Kayu, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Apa itu? Takwa. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Percaya betul terhadap apapun kalam-kalam Allah dan Rasul, walaupun kadang-kadang itu bertentangan dengan logika kita. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Waktu kita singkat sikit lagi. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Baringilah kebaikan-kebaikan, baringilah kesalahan-kesalahan, kejanggalan-kejanggalan, kekhilapan-kekhilapan, dosa-dosa yang kalian lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang pahala kebaikan itu dapat menghilangkan kejahatan-kejahatan yang telah kalian lakukan, kata baginda Rasulullah. Makanya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dalam pandangan agama, dalam bahasa agama, dalam agama kita, tidak ada agama itu abu-abu, hadirin. Agama itu jelas. Kalau tidak putih hitam, kalau tidak hitam putih. Tidak ada orang melakukan kejahatan ia taat ia, tidak. Ketika taat kuatnya, maka dengan sendirinya kemaksiatan itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi ketika kemaksiatan itu terus kita perturut, maka secara tidak langsung, secara otomatis kita akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak mana caranya, Ustaz? Kata baginda Rasulullah, wa admi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jangan pernah biarkan dosa itu banyak berkumpul. Setiap akan ada dosa, langsung hilangkan dengan istighfar. Setiap akan dosa ada dosa, lakukan salat sunat tobat dan sebagainya, sehingga dosa itu tidak menumpuk, sehingga gelap mata kita, terdinding kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqta'u min rahmatillah. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku alladzi asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas, yang telah banyak melakukan kezaliman, dosa-dosa, dah banyak melakukan dosa-dosa kemaksiatan. La taqta'u min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian semuanya, kata Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung akhir ini, tutup mata sejenak, pikirkan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Bertaubatlah kepada Allah, bikin azam yang kuat dalam hati. Ya Allah, saya enggak akan mengulang lagi dosa yang sama seperti dosa-dosa pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kunci kebahagiaan itu, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jangan orang-orang yang beriman itu, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tidak pernah mengeluarkan kata-kata dari mulutnya yang kata-kata itu dapat menyinggung perasaan orang lain. Orang yang beriman itu tidak pernah melakukan perbuatan yang perbuatannya merugikan orang lain. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nabi bersumpah, sadatud dunya as-sakha wa husnul khuluq. Dua golongan manusia, tipe golongan manusia, ada dua model manusia di atas muka bumi Allah ini, enggak bisa ditaklukkan oleh dunia dan seisinya, dan bahkan dunia tunduk di bawah kaki mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Yang pertama, kata baginda Rasulullah, as-sakha, orang yang bermental dermawan, enggak sanggup lihat orang menderita, dia ikut menderita. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ditanya kepada Syekh Ar-Rumi, wahai Ar-Rumi, apakah musik itu haram? Apa kata Syekh Ar-Rumi? Beliau mengatakan, musik haram itu musik ketika kalian makan, bunyi sendok kalian yang kalian makan itu dengan tempat piring kalian makan didengar oleh saudara kalian yang kelaparan. Mereka memaksakan tidur dalam kelaparan sehingga kalian tidur nyenyak dalam kekenyangan. Haram.
Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, agama itu tidak cukup hanya dengan sholat saja. Agama itu tidak cukup dengan puasa-puasa sunnah saja. Agama itu ketika kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan Allah, wa husnil khuluq, berakhlaklah dengan akhlak yang baik sehingga semua orang senang dengan kehadiran kita. Mudah-mudahan akhir tahun ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik ke depan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا في هذا اليوم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة